Papa, kakak, tolong aku. Sekarang, begitu dia mati, semua yang dimiliki keluarga Suryo akan jadi milik kita. Aku, Nadia Wijaya, bersumpah di hadapan langit jika aku bisa mengulanginya, aku pasti akan membalas dendam untuk mama dan untuk kakak-kakakku. Putri kandung ini hidup dengan sangat menyedihkan. Seandainya aku adalah putri kandung. Selesaikan penyesalan terakhir Nadia Wijaya sebelum kematiannya, baru bisa kembali ke dunia nyata. Tidak disangka, hanya karena satu keluhan, aku benar-benar masuk ke dalam novel ini dan harus membantu karakter fiksi mengubah takdir mereka. Kalau aku tidak bisa menyelesaikannya, Bukanka, aku tidak bisa kembali ke dunia nyata. Dia sepertinya sudah gila. Adik, jangan terlalu tegang. Aku tahu kamu menderita di luar, tapi tenang saja. Mama dan kakak-kakak kita akan menggantinya dengan baik. Aku bertransmigrasi tepat di hari putri utama ini diakui kembali ke keluarga Wijaya. Kakak kedua baru ini pandai sekali membujukku. Siapa yang bicara? Nanti saat kembali ke keluarga Wijaya, putri palsu itu pasti akan menggunakan taktik mengesahani diri untuk membuat kalian meninggalkanku. Sepanjang jalan ini, adik tidak bicara sama sekali. Apa yang kudengar ini adalah suara hatinya. Kalian sekeluarga tidak punya otak, dibuat bodoh oleh putri palsu itu, dipermainkan seperti monyet. Cara apa yang harus kugunakan agar kalian sadar kalau Maya itu adalah cewek licik yang mengincar nyawa seluruh keluarga kalian? Mengincar nyawa seluruh keluarga kita? Mengancam nyawa seluruh keluarga kita. Mas Reza, kau bilang apa? Bukan apa-apa, kau salah dengar. Aneh sekali. Aku ternyata bisa mendengar suara hati adikku. Dan juga, dia bilang Maya akan mengancam nyawa seluruh keluarga kita. Sebenarnya apa yang terjadi? Mama. Ini Nadia. Ini dia ibuku yang baru. Nadia, putri baik mama. Syukurlah kau sudah pulang. Ayo, cepat duduk dan bicara. Nyonya, gawat. Nih dia, taktik mengesahani diri Maya Mungkul. Nona mengamuk, sudah tidak makan sehari, baru saja pingsan. Cepat, suruh dokter keluarga cepat datang. Maya sampai pakai cara mogok makan segala demi memberiku pelajaran. Nanti kalau aku pura-pura berperan jadi antagonis wanita, langsung saja biar keluarga Wijaya mengusirku, daripada nanti berakhir dengan mati penasaran. Gadis ini baru pulang sudah mau kabur. Nadia, apa yang kau katakan tadi? Aku tidak bicara apa-apa kok. Ibuku yang baru ini kasihan sekali, sudah merawat anak haram suaminya yang brengsek selama bertahun-tahun. Padahal Maya sendiri sudah tahu silsilahnya sejak dulu. Jangan-jangan di belakang, dia menganggapnya bodoh. Anak haram. Anak haram. Pelayan sepertinya tidak mendengar Nadia bicara. Jangan-jangan yang baru ku dengar adalah suara hatinya. Dia bilang soal anak haram itu benar. Maya adalah anak haram papa, sepertinya memang benar. Nadia bilang di jalan, Maya akan menggunakan taktik mengasihani diri untuk melawannya. Semuanya terbukti benar. Entah benar atau tidak, aku harus menyelidikinya dengan baik. Kenapa kau masih diam saja? Cepat panggil dokter keluarga. Nyonya, Nona sudah pingsan. Kau tidak pergi melihatnya? Kalau pingsan ada dokter. Apa gunanya aku pergi? Dia tahu Nadia pulang hari ini. Tapi sengaja mogok makan. Jelas sekali apa niatnya. Kok ini tidak sama dengan alur cerita di novel? Bukankah seharusnya aku ditinggalkan untuk melihat Maya? Aku masih menunggu diabaikan mereka, lalu angkat kaki.
Nadia. Selama bertahun-tahun ini, Mama berutang padamu. Gelang ini, terimalah sebagai hadiah selamat datang dari Mama. Mama tidak berutang padaku. Nadia. Ini mobil yang kakak siapkan untukmu. Lihat apakah kau suka. Mulai sekarang, ada mama dan kakak-kakak yang menyayangimu. Kau tidak perlu menderita lagi. Di novel, begitu muncul langsung mobil mewah miliaran rupiah. Ternyata benar. Tidak menderita, tidak menderita. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Mas. Mama. Kamar Nadia, sudah rapi. Dia sudah seharian di perjalanan. Pasti lelah juga. Biarkan dia istirahat dulu. Nona. Nona, bangun. Nyonya sudah menyiapkan makan malam. Beliau menyuruhmu ke sana. Pria ini tampan sekali. Kalau saja aku tidak dibanggakan, aku pasti sudah menghabisinya sampai tuntas sekarang. Sini, Nadia, duduk di samping Mama. Benar saja, anak yang besar di kampung, tidak punya sopan santun sama sekali. Tidak tahu cara menyapa. Nadia ini, sudah pulang sejak pagi. Sampai sekarang, sudah lewat sehari penuh. Kau baru pulang sekarang, dan baru sekarang melihat anak ini. Kau masih menyuruhnya menyapa, tidak tahu malu. Sayangku ini biasanya, sangat penurut pada kenapa hari ini terang-terangan mempermalukanku. Nadia, makanlah yang banyak. Mama. Aku hari ini benar-benar tidak tahu diri. Seharusnya aku tidak mogok makan sampai pingsan. Hampir saja melewatkan kepulangan adik. Hal sebesar ini, lihat kan, aku tidak sengaja kembali tepat waktu. Ini dia si cewek licik itu. Karena kau suka mogok makan. Lalu kenapa masih makan? Kenapa tidak kembali dan istirahat yang benar? Mama, aku sudah bilang, aku tidak sengaja. Tenang saja, mulai sekarang, aku pasti akan akur dengan adik. Si cewek licik itu tahu, taktik mengasihani dirinya sudah tidak berguna, jadi dia langsung memprovokasi. Dia ingin membuatku emosi dan mempermalukan diri di depan semua orang agar seluruh keluarga membenciku. Tapi aku tidak akan membiarkannya berhasil. Adik Nadia, kamu baru kembali dari kampung. Mungkin kurang familiar dengan dekorasi rumah ini. Kamu tidak begitu mengerti. Kalau ada yang kamu tidak mengerti, tanyakan saja langsung padaku. Aku akan memberitahumu semuanya. Terima kasih, Kak Maya. Dia sekretariat langsung memanggilku orang kampung dan bilang aku tidak tahu apa-apa. Bagaimana bisa kamu, si putri palsu, bagaimana bisa punya muka untuk mengatakan hal seperti itu? Sudah. Kamu sudah bertemu, kenapa tidak kembali untuk beristirahat saja? Mama. Apa jangan-jangan pingsanmu tadi cuma pura-pura? Maya sudah dipermalukan dan merasa tersakiti. Baskara, si ayah brengsek itu, pasti sedang sangat mengasihani. Mungkin sebentar lagi dia akan marah-marah dan menuntut penjelasan. Nadia, tenang saja. Selama Mama masih ada di rumah ini, Mama tidak akan membiarkanmu diintimidasi oleh siapapun. Maya pingsan. Begini hari ini, kau sebagai ibunya, tidak menjenguknya, dia sudah lama bersedih. Tega sekali kau. Anakku pulang hari ini. Aku tidak menemani anakku. Masa aku harus menemaninya? Kau tahu Nadia pulang hari ini, tapi kau malah mogok makan. Kenapa? Kau mau aku demi anak angkatmu ini mengusir putri kandungku dari rumah?
Dia anak yang besar di kampung, tidak punya sopan santun sama sekali. Kita sudah membawanya pulang. Itu sudah anugerah baginya. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan Maya yang besar di dekat kita? Dibandingkan Apa yang tidak bisa dibandingkan? Maya dari kecil sampai besar adalah teladan sosialita di kalangan kita. Dia tidak punya sopan santun, sangat kampungan, auranya kental seperti orang kampung. Bagaimana bisa dibandingkan? Ya ampun, Mama memang putri sulung keluarga Suryo. Kalau bukan karena ayah brengsek itu, sekarang pasti sudah jadi wanita karir sejati. Dengan aura seperti ini di dunia bisnis, pasti bisa menghancurkan banyak pria. Baskara. Nadia itu putri kandungku yang kukandung 10 bulan. Sekarang setelah susah payah, kembali ke sisi. Aku tidak akan membiarkanmu bicara seperti itu tentang dia. Kalau kau tidak mau mengakui putri ini, maka kita cerai saja. Apa? Cerai? Dia tidak akan cerai. Dia masih ingin menggunakan uang keluarga Suryo untuk menutupi kerugian perusahaan. Lagi pula, Maya masih menunggu untuk mendapatkan harta bawaan besar dari Mama untuk menikah dengan tuan muda keluarga Sentosa. Aduh, sayang. Jangan marah dong. Aku hanya frustrasi saja, makanya bicara sedikit kasar. Nadia juga putri kandungku, mana mungkin aku tidak menyayanginya. Tentang perceraian kita, jangan dibicarakan lagi. Kita berdua sebagai suami istri, sudah melalui badai selama belasan tahun. Tidak mudah. Jangan karena masalah sepele ini, kita jadi tidak akur. Berani-beraninya dia mengucapkan kata-kata itu. Dulu kalau bukan karena dia bersekongkol dengan pelakor dan menampilkan drama pahlawan menyelamatkan sang gadis, Menipu Mama. Lalu saat Mama dibius dan nasi sudah menjadi bubur dengannya, mana mungkin Mama menikah dengannya. Drama, dibius. Mama, kau tidak apa-apa? Dokter, cepat panggil dokter. Papa. Uang keluarga Suryo belum didapatkan. Kita harus bersabar sedikit lagi. Pejinggan terketuk. Berani-beraninya dia menyiksa mamaku yang secantik bunga ini. Sampai seperti ini. Bagaimana kalau aku cari orang untuk memberinya pelajaran? Bukankah dia suka selingkuh? Akan kucarikan 5, 6, 7, 8 tante-tante untuknya. Sampai dia lemah syahwat karena kelelahan. Dasar anak kecil, apa saja yang kau pikirkan setiap hari? Aku harus segera mencari cara untuk mengalihkan perhatian. Adik. Itu, Nadia, Mas akan mengajakmu keluar jalan-jalan, biar Mama bisa istirahat. Ayo. Ayo. Presdir Adrian. Tuan 9. Mais. Siapa sih orang ini? Gila, megah banget penampilannya. Ini Tuan 9 dari keluarga Hartono, keluarga terkemuka di ibu kota. Mereka semua mengandalkan koneksinya untuk mencari uang. Dengar-dengar Tuan 9 itu dingin, nggak suka wanita, nggak tahu deh, apa memang nggak suka atau impoten? Pergi lihat siapa di seberang sana. Presdir. Di seberang sana, di sebelah kita, itu Reza Wijaya dari keluarga Wijaya dan adiknya. Lihat Barna, kayaknya dia nggak impoten deh. Jangan-jangan dia suka sesama jenis? Nadia, bagaimana kalau kita pulang saja? Kalau kita tetap di sini, bisa-bisa banyak skandal yang terbongkar. Dewa besar ini bukan seseorang yang bisa keluarga Wijaya lawan. Ayo pergi. Pria ini adalah pria dari mimpiku.
Wajahnya tampan sekali, tapi akhirnya meninggal secara tragis. Sayang sekali. Adik, dia ini orang berbahaya yang terkenal. Dengan sekali jentikan jari saja bisa menghancurkan keluarga Wijaya kita. Bisakah kau berhenti berpikir terlalu banyak? Jantungku sudah tidak kuat lagi. Adik. Ini Tuan 9. Tuan 9. Aku tidak melihatnya berbicara, tapi aku mendengarnya bicara. Jangan-jangan yang kudengar itu suara hatinya? Dia bilang aku akan mati. Tuan muda kedua Wijaya. Siapa ini? Tuan 9. Ini adikku Nadia. Sejak kecil, dia hilang di kampung, baru ditemukan lagi. Nadia. Nanti kalau kau bertemu Tuan 9 ini, menjauhlah. Kenapa? Konon katanya Adrian ini kejam dan tidak berperasaan. Dulu saat kekacauan internal keluarga Hartono, di usia 18 tahun dia sudah memimpin dan menjadi kepala keluarga, menentang semua pendapat. Mereka bilang dia menghukum satu untuk memberi contoh pada yang lain. Keluarga dari istri pertama, diusir ke luar negeri semua. Bahkan anak tunggal dari istri kedua, kakinya dipatahkan. Pokoknya, orang ini sangat berbahaya, jangan dekat-dekat. Mama, kenapa adik belum datang juga? Kita semua jadi menunggunya. Sudah jelas, dia datang dari kampung, tidak punya sopan santun dan aturan. Mama. Nadia, apa kau lelah bermain? Tidak, hanya saja rasanya. Sayal, pejai-pejai begini. Sudah dengar suara ayam liar. Benar-benar menyangka bisa jadi burung phoenix hanya karena menempelkan beberapa helai bulu. Aku beritahu ya, kalau kau berani memprovokasiku, semua bulu-bulumu itu akan kucabuti, sampai kau tidak bisa keluar menemui orang. Kau. Nadia, aku belum selesai denganmu. Pandangan matanya itu, seolah ingin melahapku hidup-hidup. Dulu kupikir Maya itu lembut dan murah hati. Sekarang kalau melihatnya, aku jadi merasa dia seperti antagonis wanita dalam drama TV. Kemarin aku mendengar suara hati Nadia. Maya yang dulu sangat kusayangi, bukan anak angkat perempuan yang papa bawa dari panti asuhan, tapi sangat mungkin anak haram papa. Sudahlah, sana lakukan urusan kalian masing-masing. Mama, Nadia, Mama akan mengajakmu jalan-jalan di taman. Aku juga mau ikut. Tidak bisa, aku harus minta bantuan ibuku. Kalau terus begini, jangan bilang harta keluarga Suryo, harta keluarga Wijaya pun tidak akan jadi milikku. Nadia kita ini lebih cantik dari bunga ini. Diana. Jenggen-jenggen wanita ini, selingkuhan papa brengsek itu? Maya dan dia benar-benar seperti dicetak dari cetakan yang sama. Yang bercumbu dengan Baskara itu. Ternyata dia kakak ipar. Diana. Aku dengar, 2 hari yang lalu Maya pingsan, tapi kamu tidak menjenguknya sama sekali. Barusan melihat Maya begitu kurus, saya sebagai bibinya, merasa kasihan. Benarkah? Kok aku tidak melihatnya? Maya kau besarkan sendiri. Sekarang putri kandungmu sudah kembali. Kau jadi menelantarkan anak angkatmu? Ini datang untuk membela putri kandungnya. Ingin mengadu domba hubunganku dan mama? Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Kakak ipar. Kamu begitu perhatian pada Maya. Kalau orang tidak tahu, mereka akan mengira Maya bukan anak angkatku, tapi putri kandungmu. Mana mungkin Maya, anakku. Aku hanya takut kamu sesaat akan pilih kasih, membuat orang luar bergunjing, bilang, keluarga Wijaya kalian tidak bisa menerima seorang anak angkat. Kakak ipar, aku cuma bercanda, kenapa kamu begitu tegang? Ini dia, putri yang kamu bawa pulang, cantik juga ya. Hanya saja kurang sopan santun. Mama. Mas Reza. Tantini. Siapa ya? Dia adalah istri dari mendiang kakak ayahmu, bibimu. Oh, Bibi. Pakaiannya seperti merak pamer. Jelek sekali. Kau, dasar gadis kampung, memang tidak sopan.
Ada apa ini? Aku datang dengan niat baik menjenguk Nadia. Mungkin dia tidak suka padaku. Bilang aku berpakaian seperti merak pamer. Nadia, itu bibimu. Dia datang dengan niat baik menjengukmu. Beraninya kau menghinanya, kau. Baskara. Sebenarnya aku istrimu, atau dia istrimu. Demi dia, kau berani memukul putriku? Omong kosong apa ini? Mama. Mama jangan salahkan Papa dan Bibi. Lihat, Kak Maya. Dan Bibi sangat mirip kan? Jika tidak tahu, orang pasti mengira mereka bertiga adalah keluarga inti. Kurang ajar, omong kosong apa yang kau katakan, akan kuhajar kau sampai mati hari ini. Papa. Baskara. Selama ada aku di sini, coba saja kau sentuh putriku. Adik ipar. Dia suamimu, kenapa kamu memukulnya? Berani memukul Nadia. Aku tidak keberatan, hancur bersama kalian. Sayangku. Adik kedua, ayo. Aku antar kau ke rumah sakit untuk melihat lukamu. Mama baik-baik saja kan? Tidak apa-apa, hanya terlalu lelah. Kamu ini, pergi istirahat bersama Mas Reza. Ayo. Sebaiknya secepatnya mencari cara untuk bercerai dengan Baskara dan membuatnya pergi tanpa membawa apa-apa. Di antara barang Di lelang antara ini, barang lelang ini, tidak ada yang kau suka? Mas Reza, aku ingin keluar jalan-jalan. Maaf, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nona Nadia. Nona Nadia, sedang menemani kakakmu menghadiri acara lelang? Kau mengenalku? Kau mengenalku? Kau ini. Keluarga Hartono. Keluarga Hartono. Kevin. Dia itu Kevin, tokoh di dalam novel yang kekinian dipadukan oleh Adrian. Dia ini tokoh penting dalam plot yang menyebabkan masalah di keluarga Hartono. Oh, Nona Nadia. Oh, Tuan Muda Kevin. Maaf ya, aku sudah terlalu lama di luar. Mas Reza pasti cemas. Aku pergi dulu. Sampai jumpa, Tuan Muda Kevin. Seandainya aku tahu akan bertemu Kevin, aku seharusnya bersama Mas Reza. Diam saja di acara lelang. Sekarang semua orang ada di acara lelang. Tidak akan ada yang menyadariku. Aku benar-benar tak berdaya. Tidak ada yang bisa menolong. Nona Nadia, kenapa terburu? Sebaiknya kau ikut denganku baik-baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku berlaku kasar. Kau mau berlaku kasar bagaimana? Bagaimana kau akan tidak sopan? Kak 9, hanya seorang wanita. Kalau kau menyukainya, bilang saja. Aku sebagai adikmu, akan menyerahkannya padamu. Tidak perlu semarah ini. Kembali ke keluarga Hartono. Jika ada lain kali, aku tidak berani menjamin. Kaki satunya lagi. Tidak akan pingkang. Mungkinkah aku tadi terlalu kasar, membuatnya ketakutan? Kamu tadi. Rahang ini, wajah ini, pinggang ini. Pria ini benar-benar sempurna. Sayang, dia impoten. Pria sesempurna ini ternyata bukan milikku, malah milik pria lain. Aku sakit hati sekali. Presdir sudah menyelamatkan sang gadis. Kenapa tidak sekalian menyatakan cinta dan merebut hati Nona Nadia? Kenapa malah pasang muka seperti itu? Cepat sekali berubah muka.
Tuan 9, aku kembali dulu. Acara lelang sudah selesai. Mas Reza nanti cemas jika tidak menemukanku. Untuk kejadian hari ini, terima kasih banyak lagi. Adrian selalu ditemani yoga ini. Jenggen-jenggen mereka berdua. Jenggen-jenggen mereka berdua. Kelakuan orang kaya memang aneh-aneh. Presdir. Besok pergi dinas ke luar negeri. Baik. Kau pergi sendiri. Adrian. Aku suka ini. Ini juga suka. Saka. Suka. Adrian. Nadia. Kau sendiri yang menawarkan diri. Jangan menangis ya. Aku malah bermimpi erotis. Dan itu dengan Adrian. Si cewek manipulatif ini sudah tidak tahan. Akhirnya akan menyerangku juga. Berani-beraninya dia mencuri gelang pemberian mama kepadaku. Sayang sekali, Maya. Untuk berjaga-jaga darimu, aku sudah lama mengganti semua barang di kamar dengan barang palsu. Apapun rencanamu, semuanya akan gagal di saat-saat terakhir. Mama. Ini vitamin yang disiapkan dokter keluarga untuk kamu sudah bersusah payah. Ini sama sekali bukan vitamin. Ini obat penenang. Orang yang waras jika terlalu banyak meminumnya akan berubah menjadi orang bodoh yang pikun. Mama baik-baik saja kan? Tidak. Tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Tanganku tidak kuat memegang. Untungnya tidak kumakan. Maya ini mengganti vitamin yang sering Mama minum dengan pil pengobatan gangguan jiwa, sehingga Mama di kemudian hari mengalami gangguan jiwa dan meninggal karena sakit parah. Mama, ini semua salahku. Aku akan ambilkan yang baru untukmu. Tidak perlu. Badanku baik-baik saja. Dan tidak perlu minum obat apapun. Kakak, dulu aku bekerja di apotek, jadi mengerti sedikit tentang obat-obatan. Bagaimana kalau kau tunjukkan pilnya padaku, nanti aku belikan yang lain untuk Mama. Tidak perlu. Kamu kerja di apotek, mana bisa dibandingkan dengan dokter keluarga yang profesional, Mama. Karena Mama tidak apa-apa, aku akan kembali beristirahat dulu. Aku tidak akan mengganggu Mama lagi. Selama ada aku di sini, tak akan kubiarkan siapapun menyakiti Mama. Nyonya, ini undangan dari keluarga Pranata, mengundang Nyonya dan Nona untuk menghadiri pesta besok malam. Yara,
putri keluarga Pranata, adalah kekasih Mas Ardi. Suatu kali, saat berjalan di jalan, dia hampir tertabrak mobil. Mas Ardi melihatnya, mendorongnya menjauh, dan menyelamatkannya. Akibatnya, kakinya sendiri cacat permanen. Apa? Tapi kecelakaan itu, sebenarnya adalah rekayasa Yara, yang bersekongkol dengan ayah brengsekku, Baskara, dan juga anak haramnya, Sunny. Semua itu untuk menjebak Mas Ardi. Tujuannya adalah, untuk mendapatkan saham perusahaan Mas Ardi. Sony ternyata juga anak haram Baskara. Aku tidak akan membiarkan Ardi kehilangan kakinya karena jebakan itu. Mama. Lelahnya dinasnya, kali ini di rumah berapa hari? Kali ini bisa istirahat beberapa hari. Ini pasti adikku, kan? Halo, Mas Ardi. Tadi di depanku dengar, Yara dan Sony menjebakku. Aku kehilangan kaki karena kecelakaan, dan mereka merebut saham perusahaan. Apakah adik yang bilang? Mas Ardi tinggi dan tampan, cepat dan tegas. Sayang sekali kalau nanti harus pakai kursi roda. Kau kembali dari perjalanan bisnis kali ini untuk menghadiri pesta keluarga Pranata, kan? Betul, aku menerima undangan dari keluarga Pranata untuk menghadiri pesta mereka. Aku harus pergi ke pesta itu. Yara akan mempermainkan Mas Ardi, membuatnya mengira Yara juga menyukai dan patuh buta padanya. Aku pasti akan membongkar kedok Yara, si cewek manipulatif itu. Tidak. Aku tidak percaya Yara, selama ini membohongi. Cantik sekali hari ini. Minum. Makan yang banyak ya, makan yang banyak. Ibu Pranata. Oh, Diana, kalian sudah datang. Ini siapa? Ini, putri kandungku, Nadia. Dulu waktu kecil, dia tidak sengaja hilang, baru saja kutemukan kembali. Jangan bilang begitu, gadis ini wajahnya mirip denganmu saat muda. Iya, memang mirip. Tapi soal karisma, jauh di bawahmu saat muda. Nenek sihir, Mengadu Damba. Aku tidak akan pernah membiarkan Mas Ardi menikahi Yara. Yara sudah lama punya hubungan gelap dengan Son. Alasan Mas Ardi menyukai Yara adalah karena saat kecil, Mas Ardi sangat tampan, seperti anak perempuan, dan dibully oleh teman-teman sebayanya. Yara mengusir anak-anak yang mengganggu Mas Ardi. Itulah mengapa Mas Ardi menganggapnya cinta pertamanya yang suci. Diana, sekarang putri kandung sudah kembali, tapi jangan sampai kamu menyia-nyiakan Maya, anak angkatmu ini. Bagaimanapun, keluarga seperti kita tetap mengutamakan kehormatan. Tentu saja, selama dia patuh, kami tidak akan menyia-nyiakannya. Aku sudah memanggilmu Mama selama bertahun-tahun, tapi kamu sama sekali tidak memberiku muka. Ibu Pranata. Di mana Yara sekarang? Melihat ekspresinya, jangan-jangan Yara sedang bersama Sony ya? Aku harus mengganggu mereka sedikit. Di acara sepenting ini, Yara malah bergaul dengan anak haram itu, Sony. Sepertinya si bajingan Baskara itu sudah berhubungan dengan keluarga Pranata di belakangku. Mama, aku ingin bermain di sana. Hati-hati. Baik. Tenang saja, Ardi itu hanya bucinku. Kalau aku sedikit merayunya, dia akan patuh buta padaku. Nanti, saham yang ada di tangannya, semuanya akan jadi milik kita. Ini Yara dan Sony. Terlalu dekat sekali. Mereka berciuman. Sony. Demi kamu, di depan si bodoh Ardi itu, aku berpura-pura menyukainya, dan merayunya. Jangan lupa, apa yang sudah kamu janjikan padaku. Setelah semua berhasil, Kamu akan menikah denganku. Tenang saja. Begitu kamu mengambil saham dari tangan Ardi, kita akan segera menikah. Siaran langsung seperti ini, tidak bisa hanya aku sendirian yang tersiksa melihatnya. Aku harus mencari cara untuk menarik semua orang di depan ke sini.
Presdir. Apakah Nona Nadia ingin membuat ini diketahui semua orang? Bantu dia. Baik. Aku bersulang untuk... Gawat, gawat. Ada apa? Ada yang jatuh ke kolam renang. Kalian lanjutkan mengobrol dulu. Aku akan melihatnya sebentar. Ayo. Mama, ayo kita lihat keributan itu juga. Baik. Siapa itu? Siapa yang jatuh ke kolam renang? Pergi, cepat pergi, jangan biarkan siapapun datang ke sini. Lihat. Ibu Pranata. Siapa yang jatuh ke kolam renang? Mari kami lihat, apa ada yang bisa kami bantu. Ibu Pranata, Anda jangan sungkan pada kami. Tidak, tidak. Bagaimana ini selesai? Ada pertunjukan bagus, Mas Sunny. Pelayan Anda, kenapa di siang bolong begini melakukan hal seperti itu di rumah Anda, padahal di luar banyak orang berlalu lalang begini saja? Benar-benar tidak sabar. Biar aku yang urus masalah ini. Kalian semua ke ruang pesta saja dulu. Jangan sampai nanti merusak suasana hati kalian. Ayo pergi. Beraninya dia seperti ini. Ada apa? Aku dengar-dengar ada yang jatuh ke kolam renang. Ini semua salah paham. Itu pelayan kami. Dia salah lihat. Mengira boneka dan anjingnya Yara. Itu orang. Aku kan cuma melempar boneka, kenapa ada anjing yang ikut jatuh? Mungkinkah Tuhan membantuku? Siapa yang melakukan ini? Hati-hati. Suara apa itu? Siapa di sana? Kau menemukannya terlalu terlambat. Hari ini, aku pasti akan membuat Sonny si anak haram itu. Dan masalah Yara terbongkar. Agar mereka berdua terikat selamanya. Dengan begitu, Mas Ardi akan menyerah pada Yara. Dan tidak perlu menikahi Yara yang sudah lama bersama Sonny. Yara dan Sonny, mungkinkah mereka berdua di depan? Tidak, tidak ada suara apa-apa. Tidak ada suara apa-apa. Kenapa kau menyembunyikannya? Minggir. Berani membuat keributan di pesta keluarga Pranata. Dia sudah tidak ingin hidup lagi. Lihat saja, akan kuhajar dia. Jangan pergi. Ayo, ayo, ayo. Akan kulihat siapa sebenarnya hari ini yang membuat keributan di keluarga Pranata. Yara, Sonny, kalian. Kau bajingan, masih berani menangis. Lihat perbuatanmu ini. Masalah hari ini, jika tidak bisa diselesaikan dengan baik, bukan hanya namaku akan hancur, tapi juga akan membuat keluarga Pranata marah, dan menciptakan musuh bagi Bapak Pranata, Ibu Pranata. Masalah ini memang salahku. Sebenarnya, aku dan Yara sudah lama bersama. Sebelumnya tidak ada kesempatan untuk datang berkunjung. Setelah ini, aku akan menyiapkan mahar, dan datang sendiri untuk melamar. Kedok Yara sudah terbongkar. Mas Ardi tidak akan patuh buta padanya, dan juga tidak akan kehilangan saham lagi dan menjadi cacat karenanya. Adik, terima kasih. Sudah membuatku melihat kedok Yara yang sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Hari ini keluarga Pranata kurang ramah. Silakan pulang. Ayo pergi. Kejadian hari ini, jelas ada yang merencanakan. Jangan sampai ku tahu siapa pelakunya. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkannya. Tuan 9, hari ini keluarga Pranata kurang sopan. Tidak masalah. Adrian ini selalu berhati dingin dan tidak berperasaan. Bagaimana bisa kau luangkan waktu hari ini untuk ikut-ikutan di keramaian ini? Nadia, kamu pasti lelah hari ini. Bagaimana kalau kamu istirahat dulu di kamar? Nanti Mama minta pelayan mengirimkan makanan enak untukmu. Panggil Reza ke ruang kerja. Baik. Ma, ada apa memanggil kami kali ini? Mama memanggil kalian kali ini untuk membicarakan Nadia tentang suara hatinya. Kalian pasti sudah mendengarnya, kan? Masa?
Kamu juga bisa mendengar, aku juga mendengar. Saat aku menjemput Nadia pulang, aku mendengarnya. Tentang suara hati Nadia ini terlalu aneh. Kalian jangan bilang Nadia, dan jangan bilang siapapun di luar. Kalau sampai diketahui orang yang berniat jahat, itu akan membahayakan Nadia. Tenang saja, Mama. Kami tidak akan memberitahukannya. Meskipun aku tidak tahu Nadia, kenapa bisa melihat masa depan. Tapi tentang suara hatinya, kita harus waspada lebih awal. Semua yang terjadi di keluarga Pranata hari ini, semua dilakukan oleh Nadia. Dia melakukan itu untuk membantu Mas Ardi, mengubah situasi dan juga untuk membantu kita, mengubah takdir kita. Tenang saja, Mama. Aku bukan orang yang menghakimi tanpa pandang bulu. Aku tahu, semua yang Nadia lakukan hari ini adalah untuk membantuku. Tapi semua ini tidak bisa kita biarkan ditanggung oleh seorang gadis sendirian. Takdir kita sendiri. Seharusnya kita yang mengubahnya. Mulai sekarang hal-hal ini, biarkan kami yang melakukannya. Kita harus melindungi Nadia dengan baik. Tidak boleh lagi berutang budi pada Nadia. Dan juga tidak boleh lagi membiarkan Nadia khawatirkan kita. Betul, kami pasti akan melindunginya. Tentang Nadia, yang bisa melihat masa depan dan suara hatinya, kita harus menyimpannya sampai mati. Jangan pernah biarkan orang lain tahu. Adik Nadia, kakak ajak kamu pergi jalan-jalan, mau? Aduh, kejadian kemarin terlalu berbahaya. Aku memutuskan untuk sementara ini tidak akan keluar rumah. Memang cukup menakutkan. Kita para wanita harus benar-benar melindungi diri sendiri. Kalau tidak tahu, kapan akan dijebak orang. Aku rasa kau benar. Kalau begitu, aku akan tinggal menemanimu bermain, tidak kemana-mana. Bagaimana? Masih tidak menyerah juga ya? Nona, ini cangkul yang kau minta. Benar-benar datang dari kampung. Pekerjaan kotor seperti ini pun dilakukan. Apa yang kau lakukan? Tentu saja. Menanam bunga. Omong-omong Kak Maya, bukankah kau bilang mau menemaniku? Kalau begitu, ikutlah. Aku ini putri sulung keluarga Wijaya. Siapa yang mau melakukan pekerjaan kotor seperti ini? Sepertinya kau belum mengerti. Akulah putri sulung keluarga Wijaya yang sebenarnya. Sedangkan kau hanyalah anak angkat perempuan. Akulah putri sulung keluarga Wijaya yang sebenarnya. Kau itu apa? Belum mendapatkan uang dari si perempuan tua Diana itu. Fakta bahwa aku putri kandung papa masih belum bisa diumumkan. Sudahlah, bukan apa-apa, aku pergi dulu. Tunggu papa mengambil alih perusahaan dan uang keluarga Suryo dan keluarga Wijaya, lalu menendang ibumu. Aku akan menjadi satu-satunya putri sulung keluarga Wijaya. Mama. Nadia, kemari, duduk di samping mama. Mama dengar beberapa hari ini, Maya sering menemuimu untuk bermain. Dia memang sering menemuiku, tapi sebentar lalu pergi. Mencari alasan untuk bermain denganku hanyalah dalih. Ingin menjebakku baru benar. Kesempatan sebagus ini sudah kuberikan padanya. Kalau dia nggak becus, jangan salahkan aku dong. Oh, ya, Nadia. Mama ada sesuatu yang ingin Mama bicarakan denganmu. Si Yara ini akan bertunangan dengan Son. Benarkah? Bagus sekali kalau begitu. Wah, cinta sejati akhirnya bersatu. Dengan begitu, Mas Ardi dan Yara tidak akan ada hubungan lagi. Tapi tetap harus waspada pada mereka, agar mereka tidak mencari cara lain untuk mencelakai Mas Ardi. Mas Ardi, Mas Reza, Mama, maafkan aku akan pergi beberapa hari dulu. Nanti kalau sudah puas bermain, aku akan pulang. Mas Ardi, adik kabur dari rumah. Apa kita benar-benar tidak peduli, membiarkannya pergi begitu saja? Biarkan dia keluar juga bagus. Mama bilang beberapa hari ini banyak urusan di rumah. Biarkan dia keluar bermain 2 hari, sekalian menenangkan diri. Presdir. Nona Nadia kabur dari rumah. Pergi ke bar. Memesan pria pendamping. Orangnya tidak besar, tapi nyalinya besar sekali. Bibi. Minumlah.
Setelah transmigrasi ke novel ini begitu lama, aku belum pernah bersenang-senang dengan baik. Sebelum transmigrasi, aku hanyalah seorang budak korporat yang rajin. Mana ada waktu untuk bermain-main di sini? Ibunya Maya itu sudah lama menjanda. Meskipun diam-diam punya hubungan gelap dengan Bhaskara, tapi kehidupan pribadinya juga sangat liar. Bar ini dibuka oleh Sonny. Secara pribadi, dia tidak segan mencarikan pria untuk mamanya. Bahkan Sonny sekilas adalah anak haram Bhaskara. Tapi sebenarnya, siapa yang tahu Kirana main serong dengan pria mana sampai melahirkannya. Cowok ganteng. Badanmu bagus sekali. Kalau melayani kakak dengan baik, kalian pasti akan dapat keuntungan. Dengan video yang mengejutkan ini, nanti aku punya pegangan untuk menekan Kirana. Mama. Urusan yang Mama minta aku lakukan sudah beres. Sonny memang termakan umpan. Dia rugi besar sampai habis-habisan. Bahkan sampai meminjam dari rentenir. Sekarang ini, dia mungkin sudah menangis, mencari Bhaskara. Keluarga Wijaya tidak punya uang. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Suryo terus membantu keluarga Wijaya. Sudah tidak seperti dulu lagi. Sebentar lagi adik akan pulang. Masalah ini, aku takut tidak bisa disembunyikan darinya. Cepat atau lambat dia akan tahu. Nadia bukan peliharaan manja. Adikmu itu sangat berani. Sayang, ada masalah besar. Aku menginvestasikan ke sebuah proyek. Dan rugi 1 triliun rupiah. Kau tahu juga, dana tunai di tanganku tidak sebanyak itu. Kau bicara dulu dengan keluarga Suryo. Ambil 1 triliun rupiah untuk... Aku tidak punya 1 triliun rupiah. Keluarga Suryo kita selama bertahun-tahun ini terus membantu keluarga Wijaya kalian. Sudah tidak sebaik dulu lagi. Saham keluarga Suryo, bukankah kau masih punya 20%? Bagaimana kalau jual sebagian dulu? Itu sudah cukup untuk dapat ratusan miliar. Cukup untuk menutupi lubang ini dulu. Kita suami istri, perusahaan keluarga Wijaya ini, bukankah juga milikmu? Kau hanya akan melihatnya bermasalah? Sudah kukatakan, aku tidak punya uang. Tidak. Kelihatannya kau memang tidak mau memberi, kan? Kita suami istri, selama bertahun-tahun ini, kau setega ini? Aku tidak punya 1 triliun rupiah. Tapi, jika semua perhiasanku dijual, mungkin ada 100 miliar rupiah. Tapi aku punya satu syarat. Aku ingin bercerai. Bercerai? Asalkan kamu setuju bercerai. 100 miliar rupiah ini akan jadi milikmu. Tidak mungkin bercerai, karena kamu sudah menikahiku. Kamu adalah orang keluarga Wijaya. Uang hari ini, mau tidak mau harus kamu berikan. Jika kamu tidak setuju bercerai, anak haramu yang di luar itu bisa saja dipotong tangan dan kakinya oleh rentenir dan Kirana serta Maya. Sampai kapan baru bisa mengambil alih posisiku? Anak haram? Omong kosong apa yang kamu katakan? Kirana itu kakak iparku. Apa hubungannya denganku? Apakah aku bicara omong kosong atau tidak? Bukankah kamu yang paling tahu jika kamu ingin Kirana dan anak haramu di luar sana baik-baik saja? Maka kamu sebaiknya tanda tangani saja surat perjanjian cerai ini. Kalau tidak, aku akan membuatmu tahu apa yang namanya semuanya akan sia-sia. Hal-hal ini, bagaimana kamu tahu? Kapan kamu tahu? Baik. Aku akan mempertimbangkannya. Video sudah di tangan. Apa yang harus dilakukan? Agar Mirka menuai akibat perbuatannya sendiri? Ada seorang pria membawa barangmu dan bilang dia pacarmu. Aku? Presdir. Orang-orang kita baru saja mendapat kabar bahwa Nona Nadia dapat masalah lagi. Masalah APA? Kevin membawa gelang Nona Nadia dan bilang Nona Nadia telah menggunakan dia, tapi tidak bertanggung jawab. Dia bilang ingin menikahinya dan sekarang membuat keributan di keluarga Wijaya. Cari mati. Kenapa Nadia belum keluar? Mungkinkah, setelah dia diakui kembali oleh keluarga Wijaya, dia jadi jijik pada si pincang ini? Tapi, sekalipun dia tidak menginginkanku, tolong biarkan dia keluar dan mengambil kembali gelang ini.
Nona benar-benar tidak ada. Bagaimana kalau saya cari lagi? Presdir. Haruskah kita naik dan membawa Kevin pergi? Jangan terburu-buru. Meskipun Kevin konyol, dia dibesarkan di keluarga Hartono sejak kecil. Tidak mungkin dia tidak punya otak. Dia pasti punya rencana lain. Kevin. Omong kosong. Merusak nama baik putriku. Aku bisa menuntutmu. Nadia dan aku belum lama ini berkencan di balai lelang. Dia sendiri yang memberikan gelang ini padaku. Aku pikir itu isyarat agar aku menikahinya. Makanya, aku datang membawa mahar dengan penuh harap. Jeleng? Nadia, kau sudah keluar. Sebaiknya kau periksa baik-baik gelang yang ada di tanganmu itu. Kenapa? Kakimu sudah pernah patah. Masih belum kapok juga? Mau tidak, kalau di kakimu itu, kutendang 2 kali lagi? Nadia, kau memang masih jijik pada orang cacat sepertiku. Aku tidak jijik padamu karena cacat. Aku jijik padamu karena... Lihat baik-baik. Ini gelang yang Mama berikan pada... Yang di tanganmu itu barang palsu. Seperti kau sengaja meniru. Gaya Adrian. Seluruh dirimu adalah barang palsu murahan. Tidak kusangka, Nadia masih punya kartu tersembunyi. Tapi bagaimana gelang ini bisa sampai di tangan Kevin? Apakah Maya yang memberikannya? Bagaimana mereka berdua bisa terlibat? Nadia. Cepat diam. Pak Kevin. Putriku ini terlalu saya manjakan. Dia baru kembali dari kampung, tidak tahu aturan. Papa tidak bisa seenaknya memarahiku, hanya karena lebih menyukai kakak si anak haram itu. Semua yang kukatakan itu benar. Apa salahku? Anak kurang ajar, apa yang kau bicarakan? Kakakmu itu, saya adopsi dari panti asuhan. Semua orang tahu itu, lagi pula. Sekarang kita bicara tentang kau, dan pernikahanmu dengan Pak Kevin. Jangan libatkan kakakmu. Begitukah? Kalau begitu, karena Papa sangat menyukai Pak Kevin, biarkan pernikahan yang baik ini untuk kakak saja. Mana bisa begitu? Kenapa tidak bisa? Aku tahu sekarang. Papa pasti merendahkan Pak Kevin karena dia cacat. Itulah mengapa Papa tidak rela membiarkan kakak menikah dengannya. Lalu, Papa, bagaimana bisa tega membiarkan aku menikah dengannya? Benarkan, Mama? Aku kembali kali ini untuk merebut posisi pemegang kuasa keluarga Hartono. Di pesta ulang tahun nenek, keluarga Wijaya masih punya kekuatan, bisa sementara kugunakan. Sedangkan Adrian tidak muncul selama ini. Pasti, Nadia ini di hatinya juga tidak terlalu penting. Lebih baik gunakan kesempatan ini untuk menikahi Maya, tidak akan rugi juga. Putri kedua keluarga Wijaya begitu cantik, jadi putri sulung keluarga Wijaya juga tidak akan kalah. Pak Baskara. Keluarga Hartono belum secara resmi mengadakan konferensi pers untuk mengeluarkan secara nama. Aku masih keturunan langsung keluarga Hartono. Benar. Pak Kevin, jangan berkata seperti itu. Pak Kevin bisa tertarik pada Maya kami. Itu adalah keberuntungannya. Pak Kevin, silakan. Kevin Hartono ini benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilannya. Dia berani datang ke sini membuat keributan seperti ini, memaksa si ayah brengsek itu menjual putrinya dengan uang. Apakah ini untuk menarik perhatian seseorang? Dalam novel dia bahkan mengalahkan Adrian. Aku harus waspada. Presdir. Sepertinya di sini, Anda tidak perlu turun tangan. Nona Nadia sendiri bisa menyelesaikannya. Dia memang selalu pintar. Kau atur saja. Berikan Maya dan Kevin sedikit pelajaran. Dan gelang itu. Hancurkan saja. Baik. Aku memuji Nona Nadia, tapi Presdir malah tampak bangga. Mama, Maya, kali ini bisa dibilang senjata makan tuan. Masalah Maya sudah selesai. Selanjutnya adalah kakak-kakakku. Aku tidak tahu ayah bajingan itu selanjutnya ingin menyakiti kakak-kakakku yang malang. Yang mana? Sudahlah Nadia. Jangan dipikirkan lagi. Besok adalah pesta ulang tahun Nyonya Besar Hartono. Kamu bersiap-siaplah. Mama akan membawamu ke sana.
Pesta ulang tahun? Benar, sebentar lagi. Pesta ulang tahun Nyonya Besar Hartono. Di pesta itu, kekacauan internal keluarga Hartono terjadi. Adrian mengalami kecelakaan dan koma. Kevin naik jabatan, dan pasar bisnis dirombak total. Semua yang pernah bekerja sama dengan Adrian, semuanya dipaksa, bangkrut dan dilikuidasi oleh Kevin. Keluarga Suryo adalah salah satu yang disingkirkan. Akhirnya langsung bangkrut dan dilikuidasi, menyebabkan kakekku marah sampai jatuh sakit dan menjadi koma. Koma. Tidak bisa, kali ini Kevin tidak boleh berhasil. Aku harus menyelamatkan keluarga Suryo. Nadia. Ini adalah Puri Hartono. Masalah ini, aku tidak bisa melibatkan ketiga masku dalam masalah ini. Adrian justru orang yang tepat. Kali ini dia tidak terluka, hanya pingsan. Biarkan dia menyelamatkan dirinya sendiri, bukan? Bagaimana aku bisa masuk ke sini? Dapat ide. Panjat tembok. Presdir. Nona Nadia sedang bersiap dari pintu belakang untuk memanjat masuk. Untuk apa jetang? Saya juga tidak tahu, apa saya harus menyuruhnya masuk sekarang? Tidak perlu. Buka pintu belakang. Dan beri semua pelayan di Pori. Libur sehari, jangan mencariku kalau tidak ada apa-apa. Presdir berencana menghabiskan waktu berduaan dengan Nona Nadia? Puri Hartono, Katamu. Sistem keamanannya payah sekali. Ana. Di keluarga Hartono ini. Kenapa tidak ada seorang pun? Wah, ya ampun, kupikir dekorasi di keluarga Wijaya sudah cukup bikin silau. Tidak disangka, keluarga Hartono ini lebih berlebihan. Dunia orang kaya memang tidak ku mengerti. Aku sangat terkejut. Mengkengke, Adrian ada di lantai atas? Aneh sekali. Di villa sebesar ini, kenapa tidak ada seorang pun? Kamu gila ya? Jelengkok tidak bersuara. Tahu tidak, orang mengagetkan orang, bisa bikin jantungan. Gawat, gawat, aku tertangkap basah oleh Adrian. Aku tidak akan dianggap pencuri yang menerobos masuk. Lalu kakiku dipatikan dan dibuang keluar, kan? Kakiku, tidak mungkin benar-benar tidak bisa diselamatkan, kan? TAPI, ngomong-ngomong, orang ini Tubuhnya, bagus sekali. Otot perut itu, otot dada itu, benar-benar. hormon berjalan. Lepaskan aku. Nona Nadia bersusupaya. Datang ke rumahku. Pasti untuk menawarkan diri kan? Siapa yang menawarkan diri? Pejai-pejai begini. Kenapa kamu mandi dan pakai baju yang sangat terbuka? Tidak tahu malu. Kalau begitu, aku ingin bertanya, Nona Nadia yang tahu malu ini menyelinap diam-diam ke rumahku hanya untuk melihatku mandi? Hanya untuk mengintipku mandi? Mungkin type, aku melihatnya dengan terang-terangan. Bukan begitu? Tubuh sebagus ini, sayang kalau tidak dilihat. Otot dada ini, otot perut ini, bukan hanya melihat, aku bahkan menidurimu dalam mimpi. Mana mungkin? Aku datang, tentu saja ada urusan penting. Tadi aku berkeliling rumahmu. Tidak melihat satupun pelayan. Secara tidak sengaja, aku masuk ke kamar ini. Siapa yang tahu? Kau mandi di pejai buta. Bukankah kau mencariku karena ada urusan? Tuan 9. Kedatanganku kali ini adalah untuk mengajakmu bekerja sama.
Mengapa kau berpikir ada kesempatan bagimu untuk bekerja sama denganku? Tidak bisa bilang begitu. Bisa atau tidaknya kerjasama. Tergantung pada apakah informasiku bernilai atau tidak. Aku beri kau kesempatan. Bicaralah. Jika informasiku bisa menyelamatkanmu, maka setelah ini aku, ibuku, dan kakak-kakakku, jika ada masalah apa pun, aku harap Tuan Sembilan bisa membantu. Informasi apa? Pada pesta ulang tahun Nyonya besar kali ini, berhati-hatilah pada orang di rumah. Terutama mereka yang biasanya terlihat tidak berbahaya dan sangat cantik. Kalau tidak, Niawama hanya akan tersisa separuh. Aku rasa kau benar. Kau melihat apa? Coba lihat. Seharusnya, aku juga cukup cantik, tapi Adrian tidak punya perasaan apa-apa padaku. Jangan-jangan dia benar-benar suka laki-laki? Sayang sekali, dengan penampilan seperti itu, tidak kesangka bagus di luar, payah di dalam. Adrian, seandainya aku tahu, aku tidak akan datang mencarimu. Untuk mama dan mas-mas, aku juga bisa pakai Caroline untuk menyelamatkan mereka. Seharusnya aku tidak datang hari ini. Biarkan saja kamu di pesta ulang tahun, terjebak dalam rencana jahat sampai sekarat. Nanti aku suruh Yoga mengantarmu pulang. Terima kasih, Tuan Sembilan. Tapi aku bisa jalan pulang sendiri. Dan lagi. Presdir, tolong hati-hati dengan keluarga. Presdir, Nona Nadia sudah pergi lewat pintu belakang. Cari tahu Kevin, siapa saja yang dia hubungi akhir-akhir ini. Baik. Jam sejenai, Mama pasti sudah tidur. Nona, Nyonya sudah menunggu di ruang tamu dari tadi. Gawat. Soal aku pergi ke Puri Hartono, Mama nggak akan tahu kan? Mama, Masih tahu jalan pulang rupanya. Kamu dari mana? aku tidak bisa memberitahu Mama. Aku pergi ke Puri Hartono mencari Adrian, menyuruhnya waspada terhadap keluarga Hartono, dan menggunakan jasa menyelamatkan nyawanya ini, agar Adrian lebih banyak membantu keluarga Suryo. Adrian terkenal kejam. Kalau Mama tahu, aku mencarinya, bukankah dia akan lebih khawatir? Ternyata Nadia pergi untuk menyelamatkan Tuan Sembilan demi mengubah nasib keluarga Suryo. Sudahlah. Nanti kalau keluar, hati-hati, jangan pulang selarut ini. Baik, Mama. Terima kasih, Mama. Nyonya, Nona, Nyonya Kirana sudah datang. Kurasa itu karena pernikahan Kevin dan Maya. Kevin itu orang aneh, dan juga si pincang. Dia pasti menemui papa brengsek untuk mengamuk. Selama dia tidak mengganggu kita, biarkan saja dia mau bagaimana. Diana. Kirana. Kamu membuat keributan besar di dalam rumah ini. Apa kamu benar-benar berpikir ini rumahmu? Diana. Maya juga putri. Bagaimana tega kamu membiarkannya menikah dengan si pincang yang tidak punya uang dan status itu? Putriku, hanya Nadia seorang. Maya itu dibawa pulang oleh Baskara dari panti asuhan bertahun-tahun yang lalu. Kalau bukan karena Nadia hilang, aku tidak akan pernah mau mengadopsi anak perempuan. Dia seharusnya bersyukur. Kalau tidak, mungkin dia masih menderita di luar sana sekarang. Tapi, sudahlah. Aku tidak menyuruh orang untuk mengusir Maya dari rumah ini. Itu sudah aku lakukan yang terbaik untuknya. Dan soal pernikahan ini, itu juga salahnya sendiri. Diana. Putri kandungmu sudah pulang, lalu kau menyiksa anak angkat, kau sungguh kejam. Kevin itu, walaupun lahir di keluarga Hartono, tapi sekarang sudah cacat.
Bagaimana kau tega membiarkan Maya menikah dengannya? Masalah ini, Baskara dan Kevin sudah sepakat. Lagi pula keluarga Hartono memberikan mahar yang banyak. Meskipun cacat, itu tidak menghalangi hidup normal, kan? Betul. Meskipun begitu, aku tidak setuju. Kakak ipar, pernikahan Maya ini. Mengapa kau begitu heboh? Orang yang tidak tahu akan berpikir dia adalah putri kandungmu. Betul. Maya kubesarkan sejak kecil. Kakakmu meninggal lebih dulu. Aku juga tidak punya putri. Jadi aku menganggapnya seperti putri kandung. Apa salah jika aku peduli padanya? Kakak ipar, aku cuma bercanda. Mengapa kau jadi tegang begitu? Kakakmu sudah meninggal bertahun-tahun. Jika tiba-tiba muncul putri sebesar ini, agak aneh juga, kan? Orang yang tidak tahu akan mengira itu putri yang lahir diam-diam dengan orang lain. Adik ipar, apa maksudnya ini? Meskipun kakakmu sudah meninggal, tidak mungkin aku akan mengkhianatinya. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Mama, Maya adalah anak haram. Kenapa kamu tidak mengungkap mereka? Benar. Kenapa Baskara belum memberitahu Kirana kalau aku sudah tahu hubungan mereka? Sepertinya mereka juga tidak. Cinta mereka benar-benar sekokoh baja atau sesolid itu. Sekarang belum saatnya. Mengungkap mereka terlalu cepat hanya akan membuat mereka datang menggangguku terang-terangan untuk membuatku muak. Begini kan, tidak buruk? Melihat mereka seperti badut saja. Mama memang yang terbaik. Baiklah. Ini sudah larut. Cepatlah pulang dan istirahat yang baik. MMM. Saipa? Saipa? Nona Nadia sangat waspada, ya, jika kau berteriak 2 kali lagi. Aku rasa aku akan ditangkap oleh pengawal keluarga Wijaya dan dianggap pencuri. Kukira ada pengagum rahasia yang diam-diam masuk ke kamarku tengah malam. Ternyata Tuan Sembilan. Nona Nadia bisa datang ke rumah untuk mengintipku mandi. Mengapa aku tidak bisa datang kemari? Kau datang mencariku. Ada urusan penting? Tentu saja, aku mencarimu untuk urusan penting. Baru setengah hari tidak bertemu, kau sudah datang mencariku. Sudah menemukan sesuatu? Kevin belakangan ini, berkat mahar, membawa pulang seorang teman dari luar negeri, namanya Sinta. Sinta? Di buku disebutkan, Sinta ini tangannya sangat cekatan. Dulu karena curang saat berjudi di kasino. Dia dikejar-kejar bos kasino, dan akhirnya kabur ke luar negeri. Kalau dia orangnya, tidak heran rencana meracun itu berhasil. Kevin rela mengeluarkan uang, sampai bisa membawa dia kembali. Datang sendiri, untuk mendengarkan suara hatinya. Benar-benar bisa tahu banyak hal. Namun yang Kevin tidak tahu adalah, Sinta, di permukaan, setuju bekerja sama dengannya. Namun sebenarnya, tujuan sebenarnya adalah Adrian. Dia tidak ingin meracuninya, tetapi ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Adrian dan mendapatkan Adrian sepenuhnya. Ternyata benar, pria pembawa sial. Sinta ini terhadap Adrian bisa dibilang sangat tergila-gila. Adrian ini juga ya, jelas-jelas tidak menyukai wanita. Mengapa masih menggoda orang? Aku tidak pernah menggoda wanita manapun. Lajapila, siapa yang bilang pada kalau aku suka laki-laki? Ada apa, Tuan Sembilan? Tidak ada, apa. Di dalam novel dikatakan, Sinta akhirnya tidak mendapatkan cinta Adrian. Dia langsung berubah jadi jahat. Dia memilih untuk benar-benar bekerja sama dengan Kevin dan merakuni Adrian. Itulah yang menyebabkan Adrian mati tragis. Kalau memang tidak bisa, biarkan saja Adrian mengorbankan penampilannya. Lagipula, antara harga diri dan nyawa, tentu nyawa yang lebih penting kan? Yang lainnya nomor 2. Kamu bilang apa? Aku tidak bilang apa-apa. Tuan Sembilan, tengah malam begini, memanjat tembok masuk kamarku, yang tidak tahu, akan mengira kamu pura-pura. Ada urusan penting untuk menemuiku. Aku hanya penasaran, kamu begitu mengkhawatirkan Kezalamatinku.
Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku, ya? Apa-apaan nih? Aku jatuh cinta padamu? Kamu benar-benar sangat narsis. Meskipun kamu punya banyak kelebihan, aku juga tidak kalah. Tuan Sembilan itu adalah legenda bisnis. Tampan, tegas dan kejam, kaya raya. Jadi, kalaupun aku jatuh cinta padamu, tidak ada yang aneh kan? Lagipula, nona-nona di lingkaran kita ini, siapa yang tidak ingin menikahimu? Kalau kamu... Aku. Ada apa denganku? Tadakeda, APA. Masalah kali ini, jika itu benar, aku berutang budi padamu. Tapi masalah ini, jangan kamu ikut campur. Apakah ini Nyonya Besar Hartono? Dulu, saat ada kekacauan internal keluarga Hartono, dia selalu dengan teguh berdiri di samping Adrian. Hingga krisis kali ini, dia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Cucu kesayangannya meninggal, dan dia sendiri tidak bisa bertahan. Suara apa itu? Adrian akan mati, dan aku juga akan kenapa-kenapa. Tapi aku memberitahu Adrian sebelumnya, selama krisis ini bisa dihentikan dari terjadi, Nyonya Besar tidak akan kenapa-kenapa. Anak ini masalah internal keluarga Hartono, berani-beraninya ikut campur. Nadia, bersikaplah yang manis, jangan lihat kemana-mana. Baik, Mama. Suara tadi, itu dia. Ini gadis muda yang ditemukan keluarga Wijaya. Gadis muda itu, kok aku bisa mendengar suara hatinya? Apa yang dikatakannya itu benar? Tuan muda Kevin membawa pulang seorang wanita. Ini dia, acara utama hari ini sudah tiba. Nenek, ini hadiah yang kusiapkan untuk nenek. Semoga nenek panjang umur dan selalu sehat. Halo, nenek, namaku Sinta. Aku teman Kevin. Ini Sinta, memang cantik sekali. Ternyata penampilan bisa menipu. Di dalam novel dikatakan, dialah yang memanfaatkan kelengahan Adrian dan memasukkan obat ke minumannya. Apa, memasukkan obat? Kevin biasanya selalu tampak seenaknya dan bersikap main-main. Tapi hari ini dia berpakaian sangat rapi. Mungkinkah dia sudah siap merebut posisi pemegang kuasa keluarga Hartono? Merebut kekuasaan, meracuni, jebakan wanita cantik. Bagus, sangat bagus. 10 tahun lalu, kalau bukan karena Adrian masih menghormatiku, yang akan cacat dari tubuh Kevin bukan cuma satu kakinya. Sinta, ini adalah kepala keluarga Hartono kita saat ini. Dia juga kak sembilanku, Adrian. Halo, Adrian. Melihat Sinta yang begitu sombong, minuman ini pasti sudah dicampur sesuatu. Bukankah Adrian menganggap dirinya pintar? Aku sudah memperingatkannya lebih awal. Bagaimana dia masih saja tidak menyadari trik kecil ini? Atau jangan-jangan dia sudah punya persiapan? Nenek. Badanku agak tidak enak badan. Aku naik ke atas untuk istirahat sebentar. Nenek. Aku juga pamit dulu. Mama, aku ada urusan sebentar. Baiklah, hati-hati ya. Adrian. 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 Tuan Sembilan. Tuan Sembilan. Tuan Sembilan. Adrian, kau sudah terkena obat biusku. Kurang dari setengah jam, kau akan pingsan. Kau sudah menjadi milikku sepenuhnya. Kau tidak bisa lari.
Adrian tidak akan menjara. Aku sengaja kan? TAPI. Ternyata enak juga menciumnya. Sayangnya, dia suka laki-laki. Bukankah dia suka laki-laki? Kamar tidur aman. Kau tetap di sini, tunggu aku. Jangan keluar. Nenek, tanda tangani surat pengalihan saham ini. Kalau tidak, nenek tidak akan pernah lagi bertemu cucu kesayangan nenek. Maksudmu apa, Adrianku? Apa yang kau lakukan pada Adrianku? Adrian sudah diberi obat bius dosis tinggi oleh Sinta. Dia tidak akan sadar dalam waktu dekat. Dulu dia membuat kakiku cacat. Sekarang, aku akan membuatnya membayar. Kau anak durhaka, seharusnya aku tidak melunak dan membiarkan Adrian mengampunimu. Ini kesalahanku, ini kesalahanku. Jangan banyak omong kosong. Cepat tanda tangani. Nenek. Kau mengkhianatiku. Tidak, aku tidak. Kenapa kau bisa sadar secepat ini? Aku sudah tahu rencanamu dari awal. Jadi aku minum penawar sebelumnya, sedangkan obat biusmu itu. Bagiku, Tidak akan menimbulkan bahaya APA pun. nenek. Kali ini, Kali ini, aku tidak akan campur tangan lagi atas cara kau menanganinya. Bagaimanapun kau menanganinya, aku akan mendukung. Ini adalah hukuman karma yang pantas mereka dapatkan. Kevin terlibat kejahatan bisnis ilegal. Aku sudah menyerahkan semua bukti kepada polisi. Sedangkan Sinta, dia terlibat perjudian dan kejahatan ilegal lainnya. Dia juga akan dibawa pergi oleh polisi. Adrian, kau tunggu saja. Mama, Nadia, syukurlah kalian kembali. Mas Ardi menerima pesan dari Yara dan langsung pergi. Dia belum kembali sampai sekarang. Mama, aku pergi mencari Mas Ardi dulu. Mama istirahat saja ya. Cepat ikuti Nadia, pastikan dia aman. Baik. Tunggu aku. Di dalam novel, Mas Ardi di tempat inilah menyelamatkan Yara. Demi membawanya keluar, dia dipukuli banyak orang dan masih harus mempertaruhkan nyawa untuk mengemudi, mengantarnya pulang. Lalu, saat Yara turun dari mobil, dia melihat sebuah mobil melaju kencang ke arah Yara. Mas Ardi mendorong Yara, mengakibatkan kedua kakinya patah karena tertabrak. Presdir. Gawat. Nona Nadia sendirian dengan nekatnya pergi menyelamatkan Ardi. APA. Menurut kalian, akankah Tuan Muda Ardi datang menyelamatkannya? Siapa tahu, Nona Yara ini sudah pingsan karena ketakutan. Orang di balik ini semua benar-benar tega membiarkan wanita secantik ini menderita. Kalian mencariku. SST, jangan bicara. Sepertinya Tuan Muda Ardi benar-benar menyukai Nona Yara. Jangan banyak omong, cepat lepaskan dia. Jika ingin kami melepaskannya, bisa saja, sesuai SMS yang kami kirim sebelumnya. Transferkan 1 triliun rupiah kepada kami, dan tanda tangani surat pengalihan saham ini. Kau tanda tangani, maka Nona Yara ini akan jadi milikmu. Tidak kusangka, Mas Ardi yang bucin akut ini benar-benar datang. Tenang saja, Mas Ardi tidak akan tertipu oleh wanita yang mengkhianatinya. Aku tidak akan memberikan uang itu kepada kalian. Surat pengalihan saham itu, aku juga tidak akan menandatanganinya. Nyawa Nona Yara, kau tidak pedulikan lagi? Nyawanya tentu saja akan diurus polisi. Aku hari ini hanya membantu polisi menangkap para pelaku kejahatan. Seorang warga yang peduli saja. Polisi, jangan bergerak. Mas Ardi memang tidak mengecewakanku. Mas Reza, ayo cepat kita bantu. Aduh. Cepat pergi, cepat pergi.
Adrian, kenapa kamu datang? Mas arti membalikan saya saat mereka masuk ke dalam perangkap mereka. Kenapa kamu datang, Sendiri? Bukannya malah merepotkan? Aku hanya terlalu khawatir. Adrian. Adrian, kamu terluka. Nadia, habislah kamu. Adrian, pertahanlah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Sepertinya aku sudah jatuh cinta padamu. Adrian, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Bukankah kamu bilang ingin aku bertanggung jawab? Aku setuju. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kapan kamu bangun? Saat kamu tidur. Kamu masih tertawa? Kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? Kamu khawatir padaku? Lagi pula, karena kamu menyelamatkanku, baru kamu terluka. Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkanmu? Hanya karena aku menyelamatkanmu? Presdir, kabar sudah didapatkan. Kevin Hartono dan Sinta sudah dijatuhi hukuman seumur hidup ini. Kurasa mereka tidak bisa keluar. Selain itu, Yara Pranata dicurigai mengatur sendiri skenario penculikan. Dia sudah ditangkap. Nadia, aku ingin makan buah. Dia sengajakan membuatku, nona ini, melayaninya. Adrian, kamu menatapku seperti itu. Jangan-jangan kamu menyukaiku? Menurutmu? Jika aku benar-benar menyukaimu, bagaimana perasaanmu? Adrian, jangan-jangan. Dia benar-benar menyukaiku, tapi setelah aku menyelesaikan tugasku, aku harus kembali. Menyelesaikan tugas? Kembali. Nadia, siapapun dirimu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk pergi. Nadia, jangan lupa. Kamu sudah mengambil keuntungan dariku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Bagaimana ini? Adrian sangat tampan. Jika aku harus kembali begitu saja, aku memang sedikit enggan. Makan sendiri saja. Aku pergi dulu. Nadia, aku harus mendapatkan. Baskara, sebaiknya kau tanda tangani surat itu. Kau mau minta cerai lagi? Mama dan papa bajingan itu sedang bertengkar soal perceraian. Cerai? Tidak mungkin. Baskara, kau harus bercerai hari ini, suka atau tidak. Kalau tidak, aku akan membeberkan semua perbuatanmu dengan Kirana ke media. Diana, jangan keterlaluan. Cepat lepaskan Kirana. Kalau tidak, kita berdua tidak akan hidup tenang. Kalau bukan karena kau dan kakak iparmu yang janda melakukan semua perbuatan kotor itu, lalu dengan tidak tahu malunya, masih menolak untuk bercerai, mana mungkin aku akan memaksamu? Aku tidak akan pernah memaksamu. Papa. Aku yang sekarang ini adalah istri sah, Tuan 9 dari keluarga Hartono. Kau harus bercerai dengan mamaku. Kalau tidak, aku akan meminta keluarga Hartono bertindak dan membuat semua rekan bisnismu memutuskan kerja sama denganmu. Nanti kita lihat saja apakah perusahaanmu akan bangkrut atau tidak. Bajingan. Jangan banyak bicara. Cepat tanda tangan. Tanda tangani surat cerai, lalu kau bawa Kirana dan Maya. Enyahlah dari sini tanpa membawa apa-apa. Diana, jangan keterlaluan. Perusahaan keluarga Wijaya, aku yang membangunnya dari nol. Memberikannya semua padamu, tidak mungkin. Kalau bukan karena bantuan dari keluargaku Suryo, bagaimana mungkin kau bisa mendirikan perusahaan? Kalau aku sudah marah, tanpa keluarga Hartono bertindak pun, keluarga Suryo dengan mudahnya bisa menghancurkanmu. Jangan melakukan hal keterlaluan. Jangan lupa, aku setidaknya masih ayah dari 2 anak laki-laki.
Kau lebih baik khawatir dengan anak haramu di luar sana. Kudengar, dia punya banyak utang rentenir, dan menunggumu untuk menyelesaikannya. Dan putrimu yang baik itu, sekarang sepertinya tidak ada lagi yang berani menikahinya, kan? Aku tahu sekarang. Semua ini, kau yang merencanakannya, bukan begitu, Diana. Kau wanita beracun. Jangan sentuh mamaku. Dan kau. Pergi sana. Bawa Kirana dan cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan membeberkan semua perbuatan kalian ke media. Kau jangan menyesal. Mama, jangan marah dengan mereka. Nanti mama marah sampai jatuh sakit. Itu tidak sepadan. Mama baik-baik saja. Nyonya, Maya menangis dan menolak pergi. Bersikeras ingin bertemu Nyonya. Mama, aku adalah putri yang Mama besarkan dengan tangan Mama sendiri. Apa Mama benar-benar tidak menginginkanku lagi? Jangan panggil aku Mama. Mamamu adalah Kirana. Bukankah kamu sudah tahu sejak dulu? Dulu, putri bagaimana dia bisa hilang? Bukankah kamu juga tahu semuanya dengan jelas? Selama bertahun-tahun ini, kamu makan dan memakai milikku. Aku menyediakan tempat tinggal untukmu, membesarkanmu menjadi wanita terpandang yang sempurna. Tapi kamu merencanakan dan menjebak putri kandungku. Kamu sama seperti orang tuamu, memang bibit jahat sejak lahir. Mama. Aku mohon pada Mama dan adik, bisakah Mama memaafkanku? Aku benar-benar tidak ingin meninggalkan keluarga Wijaya. Jika Mama membiarkanku pergi bersama Papa, dia pasti akan menikahkanku dengan orang lain demi uang. Mama, aku mohon pada Mama. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kalau kamu jujur dan tidak membuat masalah, kamu masih bisa hidup tenang sebagai nona muda. Aku sudah melakukan yang terbaik untukmu. Usir dia dari sini, Mama. 2 hari ini, kamu terus merawat Tuan Sembilan. Sampai matamu merah. Cepat pulang dan istirahat yang baik. Mas Ardi, bagaimana dengan masalah Yara? Keluarga Pranata melimpahkan semua tanggung jawab ke Yara. Dan Sony, dia juga atas nama Yara, mengarang skenario penculikan. Menghadapi bencana penjara, Yara langsung gila. Saat dia lari keluar, dia ditabrak mobil dan meninggal. Meninggal? Ini bisa dibilang karma. Di dalam novel, Mas Ardi di kehidupan sebelumnya meninggal karena dia ditabrak mobil. Kali ini dia menanggung akibatnya sendiri. Oh, iya. Sekarang semua orang di luar mengatakan, kamu akan menikah dengan Adrian. Siapa bilang? Aku tidak menikah dengannya. Barusan mahar dari keluarga Hartono sudah diantar. Adrian, awas kamu. Adrian, kapan aku setuju untuk menikahimu? Kamu bahkan mengirim mahar ke rumah kami. Sekarang sudah semua orang tahu. Aku akan menikahi. Kenapa? Aku membuatmu malu? Nadia, aku harus mendapatkan. Walaupun sekarang belum menikah, nanti juga akan menikah. Lajapila. Aku terluka karena utang budi, karena nyawamu telah kuselamatkan. Harus kamu balas dengan dirimu, kan? Dasar tidak tahu malu. Terima kasih atas pujiannya. TAPI. Ada sesuatu yang butuh bantuanmu. Apa itu? Anak haram papa brengsekku, bukankah dia sudah kabur? Keberadaannya selalu menjadi ancaman keamanan. Bisakah kamu membantuku menemukannya? Kamu adalah calon istriku. Apapun yang istriku minta, akan kulakukan. Apapun perintahmu, akan kulakukan. Bukankah dibilang Adrian itu dingin dan tidak dekat dengan wanita? Lihat dia seperti ini. Tidak ada sedikit pun kesan dinginnya. Presdir. Ada APA? Ternyata Adrian, hanya denganku dia tidak dingin. Ini obat perangsang, dosis tinggi yang kudapatkan dari pasar gelap.
Sudah kudengar, Adrian baru saja keluar dari rumah sakit hari ini dan sekarang dia sedang berbicara bisnis di bar. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Nadia, semua ini karenamu. Aku jadi semalang ini. Aku tidak akan membiarkan semudah itu menikah dengan Adrian. Rasakan juga bagaimana rasanya dikhianati dan ditinggalkan. Tunggu 10 menit lagi obatnya bereaksi. Kamu akan jadi milikku. Mulai sekarang, aku akan jadi nyonya muda keluarga Harto. Adapun si pelacur Nadia itu, akan selalu kuinjak-injak. Nadia, hari ini adalah hari pertamaku sembuh. Kamu bahkan tidak datang mengunjungiku. Tuan 9. Ini obat perangsang dosis tinggi. Kau tidak akan bisa menahannya. Jadi, jangan berpikir untuk melakukan perlawanan sia-sia lagi. Maya, beraninya kau memberiku obat. Ente Nadia, bisa datang tepat waktu atau tidak? Tuan Adrian, kenapa kau tidak menikahiku saja? Aku 100 kali lipat lebih baik daripada si Nadia itu. Nadia. Adrian. Silent. Tunggu saja. Aku akan datang menyelamatkanmu sekarang. Adrian, sebenarnya kau ada di mana? Mau lari kemana? Pergi. Jangan sok kuat, Adrian. Kau sudah kena obat, seluruh tubuhmu tidak punya tenaga, tidak mungkin kau bisa kabur. Menyerahlah. Hanya dengan kalian? Tidak pantas. Tidak kusangka bertemu Sonny di sini. Nadia, kalau kalian tidak datang, suamimu ini, kehormatanku akan hilang. Setelah semua penderitaan ini, aku tidak bisa gagal di saat-saat terakhir. Sunny. Jika kau berani menyentuh Adrian lagi, aku akan membunuhmu. Kau. Polisi. Berhenti. Cepat lari. Adrian, aku datang menyelamatkan. Adrian, bagaimana kabarmu? Apa benar tidak perlu memanggil dokter? Otot perut ini, otot dada ini, kaki jenjang ini. Aku bersedia jadi penawarnya. Nadia baru pertama kali berciuman. Tidak terlalu terampil. Aku latihan denganmu saja. Suatu kehormatan besar. Tidak bisa hari ini. Ada yang harus kulakukan hari ini. Sonny ditangkap. Si ayah brengsek itu pasti panik setengah mati. Dia pasti akan pulang mencari gara-gara. Aku harus pulang, membantu kakak-kakakku dan mama. Sudah dengar belum? Sonny ditangkap. Maya memberi obat pada Adrian dan dia juga ditangkap. Sudah. Lagi pula, Nadia kemarin tidak pulang semalaman.
Menurutmu, Adrian diberi obat apa? Maya memberi Adrian obat perangsang. Nadia menghabiskan malam dengan Adrian. Adrian sialan ini, dia memanfaatkan adikku. Ada apa dengan kalian? Kalian berdua, siapkan harta bawaan Nadia. Meskipun keluarga kita tidak sekaya keluarga Hartono, kita tidak bisa membiarkan orang luar meremehkan kita. Mengatakan Nadia dari keluarga kita tidak punya sandaran. Baik, Ma, mobil dan propertiku itu akan dialihkan atas nama adik dan saham-sahamku juga akan kuberikan semua pada adik. Diana, dasar wanita. Kamu tega memasukkan Maya dan Sony ke penjara. Itu salah mereka sendiri. Apa aku yang menyuruh mereka untuk membius Adrian? Apa aku yang menyuruh mereka untuk mengepung Adrian? Baskara, aku dan kamu sudah bercerai. Sekarang, bawa wanita ini dan pergi dari rumahku. Kalau tidak, aku akan menuntut kalian karena menerobos properti pribadi. Mas Baskara, kita tidak bisa pergi. Anak-anak masih di penjara. Diana. Di mana Nadia? Asal dia bicara, Adrian tidak akan menolak. Papa, kami tidak mengatakan apa-apa tentang Papa. Itu karena kami menghormati Papa. Selama bertahun-tahun ini, Papa menyalahgunakan jabatan dan diam-diam memberi Sony berapa banyak uang, bahkan membantu anak haram untuk menyakiti putri kandung Papa. Apa Papa masih manusia? Benar, Papa masih ingin kami melepaskan dalang utamanya? Tidak mungkin. Dasar kalian dua berandalan. Di mata kalian hanya ada mama kalian. Benar, kan? Aku tidak ada, ya? Kalian berdua adalah anaknya, seorang wanita saja. Benar, kan, Mas Baskara? Jangan sedih. Jika mereka tidak peduli padamu, Sony sayang padamu. Sony juga anakmu. Kamu harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Oh ya, apa Sony benar-benar anaknya? Oh ya? Apa Sony benar-benar anakmu? Wanita ini, dengan uang yang kau berikan padanya, mencari pria lain di luar sana. Dan putra kesayanganmu itu, Sunny, sebenarnya bukan anak kandungmu. Ini semua tidak benar. Dasar pelacur. Berani-beraninya kau menipuku. Dalam novel, Baskara berselingkuh dan menyakiti mama dan kakak-kakak. Di kehidupan ini, Baskara berselingkuh, akhirnya menuai apa yang ditabur, dan kehilangan segalanya. Ini juga bisa disebut hukuman karma. Selamat kepada Anda. Anda telah berhasil mengubah takdir semua orang. Anda sekarang bisa kembali ke dunia nyata. Apa aku benar-benar harus pergi? Tapi aku tidak rela. Aku tidak rela meninggalkan mama dan kakak-kakak. Aku juga tidak rela meninggalkan Adrian. Apa aku benar-benar tidak bisa tinggal? Jika Anda ingin tetap berada di dunia novel, itu juga bisa. Namun, jika begitu, Anda tidak akan punya kesempatan lagi untuk kembali ke dunia nyata. Anda hanya bisa seumur hidup di dunia novel ini. Baiklah, aku bersedia. Aku ingin tinggal. Aku ingin selalu bersama mereka. Baiklah, semoga hidup Anda menyenangkan di masa depan. Sistem ini akan sepenuhnya terlepas dari Anda. Adrian, mari kita menikah. Baik.